Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Eko Agustus Wanto. Mohon izin Bapak Ibu, saat ini kita akan sharing, akan belajar terkait dengan perencanaan berbasis data untuk satuan pendidikan, khususnya untuk profil pendidikan dasar dan menengah. Sebelumnya, pada video sebelumnya kita mempelajari terkait dengan definisi, kerangka dan struktur rapor pendidikan, ya. Jadi untuk alur materi perencanaan berbasis data di satuan pendidikan ini saya ulang kembali terkait dengan mulai bab 1 ya, pada video-video sebelumnya terkait dengan mereka belajar dan perencanaan berbasis data. Kemudian bab 2 itu terkait dengan profil dan plafon rapor pendidikan, saat ini yang akan kita bahas ya, yaitu bab 2 ini. Kemudian bab 3 dan 4 nanti terkait dengan perencanaan berbasis data di satuan pendidikan dan monitoringnya nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Dan saat ini kita akan mempelajari terkait dengan bab 2, yaitu memahami terkait dengan indikator dalam profil pendidikan. Jadi sekali lagi kita akan mempelajari ya, saya akan sharing terkait dengan profil pendidikan dasar dan menengah. Namun sebelumnya ini Bapak Ibu yang saya hormati, tujuannya adalah terkait dengan video saat ini adalah bagaimana kita bisa memahami indikator dalam profil pendidikan. Namun sebelumnya jangan lupa bagi yang belum subscribe channel Eko Agustus Wanto, di subscribe Bapak Ibu, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar selalu update terkait dengan informasi video dari channel Eko Agustus Wanto. Bapak Ibu hormati, terkait dengan struktur profil pendidikan dasar ya, profil pendidikan dasar dan menengah dan SMK. Ini meliputi pertama terkait dengan output Bapak Ibu, yaitu terkait dengan kualitas capaian pembelajaran siswa ya. Outputnya adalah kualitas pembelajaran siswa yang dalam hal ini dibagi menjadi dua dimensi. Pertama adalah dimensi A, yaitu terkait dengan mutu dan relevansi hasil belajar murid. Yang kedua adalah dimensi B, yaitu pemerataan pendidikan yang bermutu ya. Yang A ini adalah untuk satuan pendidikan. Kemudian setelah output ada proses. Proses ini adalah terkait dengan kualitas proses belajar siswa ya. Ini terkait dengan mutu dan relevansi pembelajaran. Kalau dalam rapor pendidikan ini nanti masuk dalam dimensi D ya. Adapun yang terakhir adalah terkait dengan input, meliputi dimensi C dan dimensi E ya. Yang mana dimensi C dan ini adalah terkait dengan kompetensi dan kinerja PTK, sedangkan dimensi E nya adalah pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Jadi inputnya ini adalah bagaimana kualitas sumber daya manusia dan sekolah. Adapun indikator untuk dasarnya Bapak Ibu, pertama terkait dengan dimensinya adalah dimensi A dan dimensi B. Ini merupakan output Bapak Ibu di dalam rapor pendidikan ini. Kemudian indikator level 1-nya pada dimensi A dan dimensi B ini adalah untuk dimensi A ada kemampuan literasi ya, kemampuan numerasi, indeks karakter, penyerapan lulusan, pendapatan lulusan, serta kompetensi lulusan ya. Kemudian yang B ini adalah kesenjangan literasi, kesenjangan numerasi, kesenjangan karakter, kemudian APK SD, MI paket A, SDLB, kemudian ada APS SD, MI paket A, SDLB, kemudian APK SMP, MTS paket B, SMPLB, dan selanjutnya Bapak Ibu ya. Jadi adalah indikator level 1-nya. Sampai terakhir ini ada RPS, SMA, SMK, MA, paket C, SMA LB. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah terkait dengan proses ya. Kalau tadi itu adalah output ya, yang meliputi dimensi A dan B, sekarang adalah proses. Ini adalah dimensinya adalah dimensi D, yaitu mutu dan relevansi pembelajaran. Adapun indikator level 1-nya adalah seperti berikut Bapak Ibu ya, dengan kualitas pembelajaran yang bagaimana, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh gurunya bagaimana, kepemimpinan instruksionalnya bagaimana, iklim keamanan sekolahnya bagaimana, sampai pada link and match dengan dunia kerjanya itu seperti apa. Itu adalah terkait dengan proses ya, atau dalam hal ini adalah dimensi D, terkait dengan mutu dan relevansi pembelajaran. Adapun yang terakhir adalah terkait dengan input Bapak Ibu hormati. Ya, input ini meliputi dimensi apa saja, yaitu dimensi C dan dimensi E. Dimensi C itu merupakan kompetensi dan kinerja GTK, sedangkan dimensi E itu adalah pengelolaan sekolah yang partisipatif,
transparan dan akuntabel. Nah, di sini adalah indikator level satunya, mulai dari proporsi GTK sertifikat, proporsi GTK penggeraknya bagaimana, pengalaman pelatihan gurunya bagaimana, kualitas penggerak GTK penggeraknya bagaimana, sampai pada proporsi GTK DSK yang bersertifikasi kompetensi ya. Kemudian untuk pengelolaan sekolah yang partisipatif dan transparan dan akuntabel itu meliputi partisipasi warga sekolah, proporsi pemanfaatan budaya sekolah untuk peningkatan mutu dan sebagainya, sampai pada proporsi pemanfaatan APBD untuk pendidikan seperti apa. Jadi ini adalah indikator dasarnya kurang lebih seperti ini untuk yang input ya, meliputi dimensi C dan dimensi E. Kemudian permasalahan yang terjadi di suatu indikator dapat dicari dari akar masalahnya dari indikator yang lain ya. Jadi terkait dengan ini dimensi A dan dimensi B terkait dengan hasil belajar murid ini masuk dalam kategori output, yaitu memiliki kompetensi literasi, numerasi dan karakter melebihi level yang diharapkan ya. Kurang seperti itu. Hasil belajar merata untuk semua kelompok gender, sosial, ekonomi yang diharapkan seperti itu. Nah ini dimensi output ini ya, bisa kita lihat di permasalahannya itu adalah terkait dengan masalah yang ada di prosesnya, yaitu terkait dengan dimensi D-nya ya. Nah, kita berharap bahasanya dalam proses ini pembelajarannya seperti berpusat pada peserta didik, suasana kelas yang kondusif untuk pembelajaran, penerapan disiplin positif, pendidikan peserta didik merasa kompeten dan dihargai sebagai bagian dari kelas, mendukung siswa membangun pemahaman baru. Kemudian untuk lingkungan belajarnya itu diharapkan adalah standarnya adalah peserta didik merasa aman dan nyaman secara fisik maupun psikologis. Juga satuan pendidikan menerima perbedaan dan keberagaman ya. Nah di sini ini tadi kan terkait dengan output, kemudian yang dimensi D adalah proses. Sekarang inputnya yaitu terkait dengan tata kelola dan perbaikan pembelajaran untuk dimensi E. Misalkan menyusun perencanaan, anggaran, dan kebijakan berbasis data. Pelibatan warga sekolah dalam perbaikan pengelolaan satuan pendidikan. Juga input itu merupakan salah satunya adalah dimensi C, yaitu kompetensi guru dan kepala sekolah. Seluruh GTK bersertifikat pendidik ini diharapkan standarnya kurang lebih seperti ini ya. Guru mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan, melakukan pembebasan dan sebagainya. Ini adalah terkait dengan indikator-indikator yang ada pada masing-masing dimensi ya. Jadi urut alurnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk materi saat ini, video saat ini ya, terkait dengan pendidikan dasar dan menengah. Untuk berikutnya nanti akan kita bahas terkait dengan raport ya, kurang lebih seperti apa untuk pengaksesan raport, kemudian menu-menu yang terdapat dalam aplikasi raport, platformnya ya terutama ya. Nanti akan kita bahas dengan platform raport pendidikan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, semoga bisa bermanfaat. Ada kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.